Kita mulai ya. Ayo dong, sudah diaktifkan kameranya teman-teman semua, karena mau kan screenshot. Dan seperti biasa nanti setelah mulai perkuliahan, jangan dinonaktifkan sampai nanti selesai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, ketemu lagi di mata kuliah biostatistik ya, untuk perkuliahan sesi ke-11 ini. Jadi hari ini nggak banyak dan nggak lama karena materinya hanya sedikit terkait dengan normalitas data. Jadi ya kemarin juga kita sudah selesai. Lalu teman-teman titip pesannya sekali lagi ya, jaga kesehatan masing-masing. Di sini adakah yang ikut vaksinasi? Jadi apa namanya, relawan vaksinasi di UNAS? Ada? Kalau ada, jaga kesehatannya. Harus bisa menjaga diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Oke. Langsung saja saya akan menjelaskan materi sesi ke-11. Suara saya terdengarkan ya? Terdengar, Bu. Oke, good. Thank you. Sebentar. Neng, diaktifkan Neng, kameranya Neng sama Dian Ayu. Kebetulan nama kalian ada di bawah nama saya. Oh, belum kelihatan ya, Bu? Ya, Bu. Bentar, Bu. Barusan kelihatan. Tadi nggak kelihatan Neng. Wajah cantik Neng. Iya, Ibu. Mau izin pindah ke laptop. Oh, boleh dong. Sebentar ya, saya print screen dulu ya. Oke. Nah, baiklah. Ya, oke. Nah, jadi materi pada pertemuan minggu ke-11 ini ada data, gitu ya. Nah, untuk apa sih dilakukan uji normalitas data? Lo yang pada pertemuan minggu lalu atau minggu 10, teman-teman sudah belajar tentang uji instrumen. Untuk menguji instrumen, apakah nantinya instrumen tersebut valid atau tidak valid. Karena kalau misalkan valid dan reliable gitu ya, minggu lalu ya. Karena kalau misalkan instrumen tersebut tidak valid dan tidak reliable, maka tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian. Karena kalau kita mau menjadikan suatu kuesioner itu menjadi suatu instrumen penelitian, kondisinya adalah harus valid dan harus reliable. Bentar. Saya jadi ngerasa aneh ya, nggak pakai alis, nggak pakai lipstick, mohon maaf ya. Nah, lalu setelah itu, jadi tadi ya harus valid dan reliable untuk sebuah instrumen. Sedangkan kalau untuk uji normalitas data, tadi kan kalau uji instrumen kan kalau nggak valid dan nggak reliable nggak boleh gitu kan ke tahapan berikutnya. Sedangkan kalau uji normalitas data, kita nanti untuk menentukan apa? Untuk menentukan jenis uji statistik apa yang akan kita gunakan gitu. Nah, ketika distribusi datanya ternyata nanti hasilnya adalah tidak normal, maka bukan berarti nggak normal ya datanya, berarti nggak boleh. Bukan gitu. Kalaupun nggak normal ya boleh, tetap boleh-boleh aja diolah. Gitu. Nah, cuman ya untuk normalitas data ini normal atau tidak normalnya itu untuk menentukan jenis uji statistik apa yang akan kita gunakan untuk mengolah data kita. Ketika datanya berdistribusi tidak normal, maka kita menggunakan statistik non parametrik. Seperti apa? Biasanya seperti Wilcoxon, Mann-Whitney, itu seperti itu. Chi-square test, enggak, kayak chi-square test untuk yang kategori. Nah, sedangkan korelasi Spearman rank, Kendall gitu ya, bukan Kendall Jenner ya. Sedangkan kalau misalkan datanya itu berdistribusi normal, maka kita ujinya nanti menggunakan statistik parametrik seperti korelasi product moment, regresi logistik, kalau untuk multivariatnya. Lalu kalau untuk bivariatnya kita bisa menggunakan UJT,
entah itu part sample t-test atau uji t-independent sample t-test gitu ya. Itu seperti itu. Jadi tadi uji normalitas data itu dilakukan pada data numerik, ya, pada data numerik, bukan data kategorik, pada data numerik. Dan ini dilakukan untuk menentukan jenis uji apa yang nanti akan kita lakukan pada data kita. Nah, berikutnya. Ada berapa cara untuk kita bisa melakukan ujian normalitas data? Yang pertama adalah kita bisa menentukan kenormalan apakah normal atau tidaknya distribusi ya, normal atau tidaknya distribusi suatu data itu sebentar. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa menggunakan cara untuk dilihat dari grafik kurva histogram dan kurva normalnya, gitu ya. Jika bentuk kurva histogram, jika grafik histogram kurva normal itu bentuknya seperti bell shape atau lonceng ya, seperti ini ya, nih simetris kanan dan kiri seperti ini, maka ini bisa dikatakan distribusi datanya normal. Tapi ketika bentuk grafik histogram kurva normalnya menceng kanan, negatif skew, atau menceng kiri, positif skew, ini berarti distribusi datanya tidak normal. Itu ya, itu cara yang pertama. Tetapi, cara ini ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Tidak semua orang bisa sependapat mengatakan, ini bell shape nih, enggak, ini agak menceng sedikit. Apalagi kalau misalkan seperti saya gitu ya, orang yang harus pakai kacamata gitu ya, kacamatanya silinder gitu. Jadi kurang bisa melihat yang lurus-lurus. Gitu. Jadinya terkadang subjektif jatuhnya. Dia agak menceng deh, enggak ini lurus gitu kan. Nah itu seperti itu biasanya kekurangannya. Lalu cara yang kedua adalah dengan menggunakan nilai skewness dibanding standar errornya. Nah, bila hasil ujinya nilai skewness dibagi standar error itu menghasilkan kurang dari sama dengan 2, maka distribusi datanya normal. Tetapi ketika skewness dibagi standar error itu lebih dari 2, maka distribusi datanya tidak normal. Nilai skewness sama standar error dari mana, Bu? Nanti akan ada di output SPSS. Nanti akan saya ajarin triknya yang mana sih untuk melihat skewness-nya berapa, standar error-nya berapa. Nanti teman-teman tinggal hitung manual. Berapa tuh hasilnya? Gitu ya. Tapi harus teman-teman ingat, ketika hasilnya kurang dari sama dengan 2, maka distribusi datanya normal. Nah, kalau saya pribadi sebagai peneliti dan sebagai dosen pembimbing, saya lebih menganjurkan untuk menggunakan yang less skewness dibanding standar error. Kenapa? Karena itu lebih pasti, gitu kan, matematika. Matematika adalah ilmu yang pasti. Saya sukanya yang pasti-pasti, nggak suka yang apa namanya fiktif-fiktif gitu ya. Jadi kenapa? Karena nilai pasti gitu. Udah tahu begitu skewness-nya berapa, standar error-nya berapa, langsung dibagi. Kalau hasilnya kurang dari sama dengan 2 ya udah pasti normal. Kalau hasil baginya lebih dari 2 ya udah berarti tidak normal, udah itu doang. Tidak ada pandangan subjektif gitu ya. Nah, lalu cara yang ketiga adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, caranya gimana? Jadi, bila nanti hasil dari signifikansinya itu dia lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Tetapi, jika kebalikannya kurang dari 0,05 signifikansinya, maka datanya tidak terdistribusi normal. Nah, hanya saja uji Kolmogorov-Smirnov ini sangat sensitif dengan jumlah sampel. Semakin besar jumlah sampelnya, biasanya hasilnya akan cenderung signifikan. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, nanti untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini ada 2 cara. Ada cara yang dari explore,
ada cara yang dari OneSampleKS. Nah, apa bedanya? Nah, ini kalau cara yang dari Explore, nanti tinggal kita klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistik, lalu klik Explore. Setelah itu kita masukkan variabel yang mau kita uji normalitas ke dalam dependent list. Setelah itu pastikan display-nya adalah plot. Lalu setelah itu nanti teman-teman klik statistik, ya. Klik plots. Setelah klik plots, lalu nanti klik yang factor levels together, lalu klik histogram, lalu klik normality plot with test. Nah, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, kalau untuk pakai cara yang tadi explore tadi, akan keluar Kolmogorov-Smirnov-nya dan juga Shapiro-Wilk-nya. Apa bedanya untuk Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk? Nah, tadi kalau misalkan dia itu jumlah sampelnya kurang dari 50 atau sedikit, maka teman-teman bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Ada referensi yang mengatakan 50, ada referensi yang mengatakan 100 gitu ya. Jadi kalau saya biasa pakai yang 50. Jika sampelnya kurang dari 50 pakai Shapiro-Wilk nilai signifikansinya. Sedangkan kalau misalkan respondennya lebih dari 50 maka pakai Kolmogorov-Smirnov untuk yang uji normalitas nilai signifikansinya. Nah, tadi ya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dia hasilnya akan berdistribusi normal. Tetapi, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka distribusinya tidak normal. Itu seperti itu. Atau cara kedua, melalui OneSampleKS. Caranya, klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, lalu klik OneSampleKS. Ya. Nanti setelah itu, masukkan variabel yang mau kita uji normalitas data. Pastikan test distribution-nya adalah normal, lalu tinggal klik OK saja. Nah, enaknya kalau yang pakai OneSampleKS, tes ini, dia sudah ada conclusion di bawahnya. Test distribution is normal hasilnya. Nah, tetapi ini nanti dibuktikan melalui hasil tesnya, dari Kolmogorov-Smirnov Z-nya. Ya, nah yang mana nih? Ini bukan yang ini ya, bukan yang ini tanda panahnya turun ke bawah. Tapi yang ini yang 0,711 nih, Kolmogorov-Smirnov Z, set nih 0,711 gitu ya. Nah, jika nilai Z-nya di bawah 1,97, maka artinya darah tersebut distribusinya normal. Tetapi jika nilai Z-nya lebih besar dari 1,97 atau di atas 1,97, berarti data tersebut distribusinya tidak normal. Seperti itu. Mudah kan? Nah, ya ini contohnya hasil olahannya. Oke, ini contoh penulisan tabelnya nih, nggak masalah ini mah. Teman-teman nanti bebas ya cara nulis tabelnya gimana. Yang penting kalau untuk yang apa namanya, kalau untuk pakai cara yang Kolmogorov-Smirnov, nilai Z-nya atau nilai uji KS-nya harus dituliskan. Signifikansinya berapa. Gitu deh. Selesai materinya. Ringkas ya, padat dan jelas. Sampai sini ada yang mau ditanya sebelum kita praktek? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut praktek ya. Sebentar, saya print dulu. Kalau tidak ada, kita lanjut praktek. Silahkan teman-teman buka datanya. Datanya bisa dibuka langsung saja. Apa namanya, diklik 2 kali ya, kayak buka file dokumen di Microsoft Word. Atau seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Nanti klik file, klik open. Nah, kalau saya seperti ini nih, kelihatan share screen-an saya? Data view-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi bisa diklik langsung saja 2 kali filenya yang sudah dikirim sama Indri, atau klik file. Laptopnya. Mohon maaf ya, mohon bersabar. Klik file, lah ya susah amat. Klik open, lalu klik data. File, klik open, klik data. Belum buat banget. Nah, setelah itu pilih filenya, teman-teman nyimpannya di mana, yang dari Indri. File latihan itu yang ASI ya, asi.saf ya. Ya kan ya? Udah di save kan yang dari Indri?
Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah terbuka semua kah filenya? Seperti ini. Sudah muncul seperti ini datanya. Geser ke kanan, geser paling kanan. Ada umur kategori kan? Ada, Bu. Sudah. Klik tulisan umur kategoriknya. Klik, sudah diklik. Sampai terblok semua ke bawah. Jadi kliknya di umur kategorik ya, bukan di responden nomor 1 atau lain sebagainya. Sudah diklik. Kalau sudah, uji tombol delete. Kita hapus dulu. Begitupun juga dengan pendidikan kategori, kita klik uji tombol delete. Sudah seperti ini semua, sudah sama sekarang datanya. Sudah seperti ini semua. Halo. Ada yang teknik dong suaranya, jadi biar saya tahu. Maksudnya nanti kalau giliran saya lanjut terus aja tiba-tiba ketinggalan, teman-teman. Belum, Bu. Sebentar, Bu, laptopnya lemot. Oke, makanya kalau ditanya, jadi kalau nanti saya tanya, udah belum? Kalau belum, nyaut ya. Karena kalau saya nggak dengar kata belum, berarti saya anggap sudah semua, saya lanjut. Gitu. Langkah-langkahnya, step by step-nya. Tapi kalau teman-teman bilang, belum Bu, tunggu Bu, ya, saya akan tunggu. Gitu. Tapi jangan, belum Bu, datanya masih baru mau saya download. Atau saya baru minta kirimin intri Bu. Nah, itu mah gue tinggal. Ya. Oke, udah belum? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum saya ajarkan tentang uji normalitas data, saya akan mengajarkan tentang record terlebih dahulu. Ini yang nanti juga akan sering teman-teman lakukan. Record. Code itu kan berarti memberikan kode, ya. Sedangkan kalau record berarti memberikan kode ulang atau mengkode ulang. Biasanya kita akan mengkode ulang sesuai dengan kategori-kategori yang kita tuliskan di definisi operasional penelitian kita. Sudah belajar kan ya Medlit ya? Ada yang namanya definisi operasional. Nah, biasanya juga kita akan merecord data numerik, ya. Tadinya data numerik menjadi data kategorik. Misal, ini umur nih. Kan numerik ini kan umur ya, 23, 24, 35. Kita mau mengelompokkan. Namanya kita mau mengkategorikan. Maka biasanya kita menggunakan teknik record. Atau misalkan seperti ini sebelahnya, variabel pendidikan. Di sini sudah dikelompokkan, ya, sudah dikode menjadi 1, 2, 3, 4. 1 itu pendidikan SD, nih kita lihat di variable view-nya ya, pendidikan nih. 1 itu SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. Dia sudah dikodekan. Tetapi definisi operasional saya
saya membagi pendidikan tersebut menjadi 2 kelompok. Pendidikan rendah, yang dalam artian bahwa yang pendidikannya hanya tamat SD dan SMP, dan pendidikan tinggi, yang secara teori itu adalah orang yang lulus SMA dan perguruan tinggi. Paham sampai sini ya? Nah, oleh karena itu nanti saya akan melakukan teknik record. Bisa aja kan Bu ngerjain manual gitu ya. Kan SD SMP berarti kan kodenya 1 sama 2 gitu ya. Kita rubah menjadi kode pendidikan rendah. Lalu yang nomor 3 sama 4 kita rubah aja manual menjadi yang pendidikan tinggi. Memang bisa. Misal, ada pendidikan rendah, ada pendidikan tinggi. Kita mau mengkodingnya 0 dan 1. Maka mana yang 0, mana yang 1? Masih ingat minggu lalu aturan coding. Kalau saya mau rubah jadi 0 dan 1, yang 0 yang mana? Yang pendidikan tinggi atau pendidikan rendah? Pendidikan rendah, Bu. Good. Aturan coding adalah semakin tinggi angkanya berarti semakin tinggi jenjangnya atau semakin bagus artinya. Maka yang 0 itu adalah yang pendidikan rendah, yang SD dan SMP, dan yang berubah jadi angka 1, yang coding ulang angka 1 adalah pendidikan tinggi SMA dan perguruan tinggi. Bisa kan Bu manual? Bisa. Kayak misalkan nih 1 kan berarti kita rubah jadi 0 gitu ya. Terus 4 kita rubah jadi 1. Terus 4 kita rubah jadi 1 lagi. 3 kita rubah jadi 1 gitu kan. Itu manual caranya. Jadi ini nomor 1 apa? 1 ya? Data aslinya 1 ya? Iya, Bu. Iya, Bu, 1. Nah, itu kalau misalkan kita rubah manual. Kalau 10 respondennya nggak masalah. Tapi kalau 100 respondennya bagaimana? Kalau 200 bagaimana? Nggak, belum nanti itu ya, tadi ya, teman-teman nggak konsentrasi sehingga antara 1, 2, 3, 4 suka ketukar-tukar. Akhirnya salah dalam mengkode ulang kalau pakai manual. Atau bahkan tadi ada yang terlewat untuk dikode ulang. Akhirnya pas diolah, harusnya pilihannya cuma 2, 0 apa 1, ini muncul angka 4. Nah, variasi datanya tidak sesuai dengan kelompok data. Akhirnya apa kemarin kalau seperti itu? Nggak bisa diolah datanya kan? Maka kita bisa menggunakan salah satu menu yang ada pada SPSS ini. Tadi ya, kita caranya mau record. Gimana caranya? Klik transform. Sudah. Lalu klik record into different. Jangan yang record into same ya. Klik record into different variable. Sudah. Nah, untuk merecord kita harus satu persatu variabel, nggak boleh berbagai macam variabel, gitu. Tadi kita mau apa? Merecord variabel apa? Pendidikan ya. Klik yang variabel pendidikan formal. Pindah ke kanan pakai tanda panah yang ada di tengah. Sudah? Udah, Bu. Lalu, pada output variabel, masukkan nama variabel yang barunya. Di sini, nama apapun boleh. Yang penting tidak pakai spasi yang pertama, karena kalau pakai spasi dia nggak akan mau. Lalu yang kedua, harus berbeda dengan nama variabel yang awal. Kalau nama variabel awal adalah nih, didik, ya huruf kecil semua, maka nama yang baru bebas, terserah teman-teman. Mau didik kategorik, atau mau pendidikan kategorik, tuh saya pakai spasi nggak bisa tadi kan, mau pendidikan kategorik atau mau didik 2 atau mau didik new, biasanya kan teman-teman ada yang baru, nah tambahin new gitu kan, kalau ada file yang baru nih, terserah bebas apapun, yang penting nama variabel barunya nanti berbeda dengan variabel yang lama. Sudah? Kalau sudah, mau huruf kecil semua, huruf besar semua bebas. Yang penting nggak pakai spasi. Kalau sudah, jangan lupa klik change, karena kalau nggak diklik change, nanti nggak akan muncul variabel barunya. Klik change. Sudah? Kalau sudah, klik Alt and New Values. Sudah. Tadi kan yang 1 sama 2 akan kita rubah jadi 0, gitu kan ya? Yang 3 sama 4 akan kita rubah jadi 1, karena dia karena dia pendidikan tinggi. Gitu. Maka 1 sama 2 rubah jadi 0. Berarti yang nilainya 2
dan 2 ke bawah, kita rubah jadi 0 kan. Berarti kita klik yang range lowest truth value. Ini yang ini nih. Nah, klik range lowest truth value, sudah. Masukkan angka 2 di situ. Lalu yang di kolom new value, masukkan angka 0. Sudah. Seperti ini sudah. Kalau sudah, klik add. Sudah. Nah, ini artinya yang nilainya 2 dan di bawah 2, atau nilainya 2 dan 2 ke bawah, ini nanti akan terrecord, akan dikode ulang menjadi 0. Paham ya? Lalu sekarang yang nilainya 3 dan 3 ke atas, karena 3 sama 4 gitu kan. Nah, kita klik yang range value true highest. Sudah. Masukkan di situ angka 3. Sudah. Lalu new value-nya setelah 0 berapa? 1. Klik add. Ini nanti artinya yang nilainya 3 dan 3 ke atas atau yang lebih tinggi dari 3, ini nanti akan terrecord ulang menjadi angka 1. Sudah? Kalau sudah, klik continue. Lalu setelah itu klik OK. Nah, teman-teman, lihat data view-nya lagi, geser ke kanan. Udah muncul variabel barunya, pendidikan kategorik atau didik kategorik. Muncul? Sudah, Bu. Oke, good. Ini kan masih berantakan nih. Kita rapihin dulu, klik variabel view. Yang ada di pojok kiri bawah, klik variabel view. Lalu lihat, yang variabel paling akhir, pendidikan kategorik muncul kan tanpa kita buat kan? Tadi kita buatnya by system. Lalu butuh desimal enggak? Enggak, orang kita cuma 0 sama 1, angkanya enggak ada 1,5, enggak ada 0,5. Berarti desimalnya kita nolin. Ya Allah, amatnya ampun deh ini. Dah, pada dinolin. Lalu labelnya diisi seperti biasa, sejelas-jelasnya nama variabel. Misalkan pendidikan spasi ibu spasi kategorik, atau pendidikan kategorik boleh bebas apa aja. Sudah. Lalu karena ini merupakan data kategorik, sudah ada kategorisasinya, sudah ada pengelompokannya, maka value-nya sudah bisa kita isi. Klik yang di kotak value seperti ini. Sudah. Masukkan, tadi kita berapa codingannya? 0 sama 1 kan? Berarti value 0. Yes. Maaf, kok di Neng mah nggak muncul itu karena apa biasanya, Bu? Apa Neng Yang salah nggak muncul klik? apa, Neng? Yang tadi, Bu, yang dibuat pendidikan kategorik itu, Bu. Neng tadi klik change-nya nggak? Iya, Bu. Kliknya yang record into different atau record into same? Record into different. Nggak muncul di data view, paling pojok nggak muncul pendidikan yang baru. Iya, Bu. Nah, nggak mungkin kalau nggak muncul. Coba ulangi. Sekarang, Iya, klik Bu. record klik transform, Iya, udah. record into different, jangan yang same. Record into different. Udah. Udah, Bu. Nah, kalau sudah, masukkan yang tadi masih ada nggak di situ, didik? Ada, Bu. Kolom tengah, tanda panah. Udah. Ada isiannya lagi nggak setelah tanda panah itu? Ada, Bu. Udah Neng isi pendidikan kategori. Udah ada kan? Udah ada, Bu. Isinya yang di numeric variable, maksudnya tulisan variabel barunya adanya di numerik kan, yang di kolom tengah kan, bukan di output. Yang di output udah terpindah kan? Udah, Bu. Ya, lalu old and new sudah diisi. Sudah tadi, Bu, yang range lowest itu diisi yang kedua. Lowest sama highest kan? Ya, terus klik OK sudah. Sudah, Bu. Ya, terus dibuka data view-nya.
Itu klik continue dulu ya, Bu. Mm-mm. Nah, Terus klik OK. sebentar, Bu. Hmm. Tapi di variabelnya yang belum muncul ini, Bu. Kenapa ya, Bu? Di data view udah muncul belum? Belum juga, Bu. Coba fotoin terus kirim WA ke saya. Siap, Bu. Ya. Yang lain muncul? Muncul, Bu. Ya, oke. Ibu Itu ya. mungkin ituin ulang ya, Bu. Kenapa? Neng dari awal lagi aja kali, Bu, ininya dihapus dulu ya, di reset dulu ya. Ya, boleh. Boleh. Nah, sudah seperti ini. Tadi ya, kita karena sudah terkategori, lalu kita klik value labels-nya. Sudah muncul seperti ini semua. Sudah, Bu. Neng yang record into different ya, Neng. Jangan yang record into same. Iya, Bu. Teman-teman yang lain sudah muncul value labelnya seperti ini. Sudah, Bu. Tadi value-nya 0, labelnya adalah apa? Pendidikan rendah. Nah, ini dalam kita memberikan label ini tergantung dari definisi operasional teman-teman. Kalau definisi operasional teman-teman 0 itu adalah bukan pendidikan rendah tapi SD/SMP, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalkan 0 itu adalah pendidikan rendah, nggak masalah juga. Makanya saya bilang tergantung dari definisi operasional penelitian teman-teman. Membagi kategorinya menjadi apa, gitu ya. Karena kita tadi di awal adalah 0 itu pendidikan rendah, satu itu pendidikan tinggi, maka ya sudah kita ketik itu. Lalu klik add sudah. Value 1 pendidikan tinggi. Itu kan tadi artinya ya. Boleh tambahin nggak, Bu? Dalam kurung SMA strip PT. Boleh. Terserah teman-teman, pokoknya ya tergantung dari variabel definisi operasional teman-teman. Untuk yang di kolom hasil ukur. Lalu klik add. Sudah? Kalau sudah, klik OK. Ibu, Neng udah bisa, Bu. Udah muncul. Udah, iya. Klik apa lagi, Bu, setelah sudah ada ininya, Bu? Klik variable view. Variabel. Yang Sudah, di Bu. pojok kiri bawah. Nah, Iya. terus muncul kan yang nomor 16 kan? Mm. Desimalnya di-nolin. Oke, Bu. Pakai tanda panah yang ada di bawah, yang ada di dalam sini nih. Tuh, ke atas ke bawah. Di-nolin Siap, Bu. udah. Labelnya Bu. diisi pendidikan ibu kategorik. Terus value-nya diisi. Klik yang di kotak value. Tunggu ya sebentar teman-teman ya. Klik yang di kotak value sudah. Sudah, Bu. Isi value-nya 0. Labelnya pendidikan rendah. Add. Siap, Bu. Udah, Bu. Terus value 1, labelnya pendidikan tinggi. Terus klik add. Kalau udah di OK. Udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, ada ya, posisinya udah sama ya. Nah, setelah itu, seperti biasa, missing column online abaikan. Dan karena ini merupakan data yang sudah terkategori, maka measure-nya diganti menjadi apa? Ordinal. Sudah semua? Nah, begitulah cara kita melakukan record. Nah, sekarang satu kali lagi ya. Kita latihan satu kali lagi untuk record sebelum masuk ke ujian normalitas data. Misalkan saya mau merecord apa ya? Nih, berat badan bayi. Ya, klik lagi semuanya data view, klik data view lagi. Oke, sebelumnya kita geser ke kanan dulu, lihat sudah rapi kan? Pendidikan kategori kan? 0101 ya, udah nggak 0,00 lagi, udah bukan 1,00 lagi. Tapi kita cek dulu, bener nggak sih ini? Jangan-jangan recordnya error lagi nih sistemnya, atau on sistemnya, salah-salah ngodingnya. Contoh, tadi apa pendidikan ya? Responden nomor 1 tuh, pendidikannya 1. Kalau jadi record berarti harusnya berubah jadi 0. Gitu kan ya? Bener nggak? 1 berubah jadi 0. Iya, Bu. Bener ya? Lalu responden nomor 4 nih.
3 harusnya berubah jadi 1. Bener nggak berubah jadi 1? Bener ya? Atau yang bawah deh nih, yang nomor 2, yang responden nomor 20. Harusnya berubah jadi 0. Bener nggak berubah jadi 0? Bener kan? Nah, itu cara merecord. Jadi kita nggak perlu tuh merubah satu persatu datanya gitu ya. By system aja, 1 menit nggak, 1 menit langsung selesai kok. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan sekali lagi ya latihan untuk record ya. Saya mau merecord berat badan bayi nih. Saya mau di definisi operasional saya dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang BBLR. BBLR berarti kan yang berat badannya kurang dari 2.500 gram, betul? Lalu yang normal, bayi dengan berat lahir normal, yang berat badannya 2.500 sampai 4.000, dan bayi dengan berat badan besar atau obes. Bayi lahir besar ya, atau obes. Apa sih bayi lahir besar bahasa maternitas itu? Oh, obesitas ya? Bukan obesitas deh. Apa sih? Ayo maternitas, coba udah belajar maternitas kan? Sudah, Bu. Apa bayi lahir besar tuh apa bahasanya? Kalau yang kurang kan BBLR. Kalau yang besar apa? Bayi besar. Udah lah ya, misalkan obes Maulidia sudah ketawa. Misalkan aja obes lah ya, gitu ya. Nah, walaupun ternyata antar Bu Maya disalahin gitu ya bahasanya, ya anggaplah itu ya. Nah, jadi yang berat badan di atas 4.000 kita mau kategorikan menjadi bayi besar atau obes tadi. Berarti ada 3 kita mengkategorikannya. Tadi gimana caranya? Klik transform, ya kan? Lalu klik record into different variable. Sudah. Nah, ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kalau di program SPS itu ketika dia belum terclose sistemnya, maka masih akan muncul pekerjaan yang sebelumnya. Maka kita rapikan dulu nih, kita kosongin dulu nih kolom yang di tengah. Caranya gimana? Klik dulu. Sudah. Lalu pindahkan pakai tanda panah ke kiri, pindahkan ke asalnya. Seperti ini. Udah. Udah ya. Nah, sekarang masukkan variabel baru yang mau kita record. Karena tadi saya bilang, untuk melakukan record harus variabel per variabel, nggak boleh samaan. Nggak boleh berbarengan pengerjaannya. Ya, karena kan dia akan memunculkan variabel baru. Apa tadi yang mau kita record? Berat badan bayi. Cari variabel berat badan bayi. Kalau sudah, klik pindahkan ke kanan. Muncul ya. Lalu di output variabel, berikan nama variabel yang barunya. Terserah. BB bayi kategorik boleh. BB bayi 2 boleh. BB bayi new boleh. Pokoknya apa saja yang penting namanya berbeda dengan yang variabel awal. Variabel awal kan namanya ini nih, BB bayi B3 AI gitu ya. Nah, misalkan saya menamainya BB bayi kategorik. BB bayi kategorik biar nanti gampang untuk mengidentifikasi variabel barunya. Sudah? Kalau sudah jangan lupa klik change. Nah, jangan sampai nggak diklik change, nanti nggak akan muncul. Sudah? Kalau sudah, klik Alt and New Values lagi. Masih ada nih kan, pengerjaan sebelumnya kan? Kita remove dulu. Caranya gimana? Klik, remove, klik, remove. Klik hapus gitu ya. Sudah? Nah, sekarang kita mau masukin yang BBLR tadi. Misalkan kita mau mengkategorikannya BBLR normal obes. Saya mau mengkategorikannya, mengkodingnya menjadi 1, 2, 3. Maka BBLR berapa kodingannya? Kita rubahnya nanti. 1, gitu kan ya. Normal 2, obes 3. Karena kan berat badannya paling tinggi. Nah, sekarang untuk kategori yang pertama, yang berat badannya kurang dari 2.500. Berarti kliknya yang mana? Yang lowest, highest, apa yang mana? Yang lowest kan? Iya, Kita Bu. klik range lowest. Masukinnya angkanya berapa? Berapa? Berapa masukin angkanya di sini? 2.500, Bu. 2.500. Kurang tepat.
Masukin angka berapa? Wanda, saya belum dengar suaranya Wanda nih hari ini. Berapa masukin angkanya? 2.400. Betul Wanda. Wanda belum jawab. 2.400. Kenapa? Kita klik dulu 2.400, terus new value-nya klik 1. Klik add. Kenapa 2.400? Paling tadi Buca bilangnya yang berat badannya di bawah 2.500. Di bawah. Berarti berapa? 2.400. Kebetulan ini angkanya genap. Kalau teman-teman masukin 2.500, ini berarti nanti 2.500 keikut nih di codingan yang BBLR. Padahal secara teori 2.500 sampai dengan 4.000 itu normal. Paham nggak sampai sini? Kalau teman-teman masukinnya 2.500 ke yang lows, berarti nanti yang 2.500 dan 2.500 ke bawah, gitu kan artinya ya, itu masuk ke kategori BBLR. Salah dong, ya kan? Kan yang BBLR kan yang kurang dari 2.500. Ya. Tidak ada angka sama dengannya. Gimana caranya saya untuk menerapkan? Nah, ini Microsoft saya. Nah, nih misal. Kalau tadi teman-teman masukinnya adalah angkanya 2.500, maka nanti ini masuknya ke BBLR. Padahal ini salah. Yang benar adalah yang masuk ke dalam BBLR adalah yang kurang dari 2.500, gitu kan? Bukan mana sih ini saya? Nah, nih. Kecuali kalau misalkan lambangnya seperti ini. Nah, kalau teorinya adalah kurang dari sama dengan 2.500, maka 2.500 masuk ke dalam yang loss tadi. Sedangkan kan kalau kita tadi kan adalah kurang dari 2.500, itu masuk kategori BBLR. Terus yang 2.500 sampai 4.000 itu masuk kategori normal. Sedangkan yang lebih dari 4.000 itu masuk kategori bayi besar atau obes gitu ya. Obes aja lah seperti ini gitu. Nah, berarti kan gini ya. Nanti yang BBLR ini kita kasih codingan angkanya 1. Normal itu kita kasih codingan angkanya 2, sedangkan obes kita kasih codingan angkanya 3. Begitu. Nah, berarti kan 2.500 masuknya bukan ke sini dong, masuknya ke yang kategori 2 kan? Nah, gitu. Berarti yang tadi gimana yang tadi mana nih saya? Nah, ini ya 2.400. Artinya 2.400 ke bawah, 2.400 dan 2.400 ke bawah akan berubah kode menjadi 1. Ini kebetulan aja datanya genep angkanya. Tapi kalau misalkan angkanya nggak genep, ada yang 2.480 atau 2.499, 2.498. Nah, maka kurangin 1 dari 2.500 tadi. Codingnya di sini 2.499 gitu. Yang pasti jangan masukin angka 2.500. Paham ya? Oke, terus sekarang yang berarti 2.500 sampai 4.000. Pakai yang mana? Pakai yang range. Nah, baru di sini masukkan tadi 2.500. True 4.000. Value-nya habis 1 berapa? 2. Kalau sudah klik add. Nah, gitu ya. Nah, artinya apa ini? Yang berat badannya 2.500 hingga 4.000 akan tercoding menjadi 2. Nah, sekarang yang lebih dari 4.000 obes katanya. Berarti kita ya klik yang highest, ya kan? Range value true highest.
Masukin angka berapa di sini? 4.100, Bu. Betul, 4.100. Value-nya masukin angka berapa? 3. Oh, oke. Add. Sudah. Berarti nanti yang berat badannya 4.100 dan 4.100 ke atas akan berubah codingan menjadi angka 3. Kalau sudah, klik continue. Kalau sudah, klik OK. Nah, lalu teman-teman buka lagi data view-nya tadi. Ya, geser ke kanan. Udah muncul belum BBBI kategoriknya? Udah, Bu. Udah ya? Oke. Kita rapihin lagi karena masih belum rapi. Klik variable view. Sudah. Lalu butuh desimal enggak? Enggak kan? Desimalnya kita nolin. Labelnya kita isi. BB spasi bayi spasi kategori. Sudah. Karena dia sudah ada kategoriknya, maka value-nya kita isi. Klik. Jadi value-nya dari angka berapa? 0 apa 1? 1 kan? 1. Labelnya apa tadi? Yang 1 BBLR. Add. 2. Labelnya apa? Normal. Add. 3. Labelnya apa? Obes. Add. Begini kan? Udah belum sampai sini? Udah, Bu. Kalau sudah, klik OK. Seperti biasa, missing column line abaikan, dan karena ini sudah terkategorik, maka kita rubah menjadi ordinal. Kalau sudah, klik lagi data view-nya, yang pojok kiri bawah, data view, klik. Nah, geser. Udah rapi kan? BBBI kategori. Tuh. Kita cek, benar nggak nih? 2.500, normal kan? Normal berarti kodenya 2 harusnya. Benar nggak? Benar dong. Terus, yang di bawah 2.500 mana? Nih, nomor responden nomor 20. Berat badan bayinya 2.100. Harusnya dia BBLR. Kodenya 1. Benar nggak? 1. Benar, ya kan? Terus yang di atas 4.000 mana nih? Nomor berapa yang di atas 4.000? Nah, nih. Responden nomor 32. 4.100. Dia kategori obes, berarti harusnya berubah menjadi angka 3 kodingannya. Benar nggak? Benar. Gitu ya? Benar. Gampang ya, mudah ya record ya. Oke, record selesai. Sekarang kita masuk ke uji normalitas data. Tadi uji normalitas data dilakukan pada data numerik. Misal saya data numerik di sini apa? Ada umur, ada berat badan ibu, ada berat badan bayi, lalu ada HB, ada sikap, gitu ya. Misalnya saya mau menguji normalitas data pada berat badan bayi. Berat badan bayi sama apa nih? Sama sikap. Kita mau lihat nih, datanya normal apa nggak normal nih, berat badan bayi sama sikap ya. Karena nanti itu akan menentukan jenis uji apa yang akan kita gunakan. Kalau misalkan berat badan bayi tadi tidak dikategorikan, gitu. Nah, caranya gimana? Kalau untuk uji normalitas data, kita bisa langsung sekaligus mengerjakannya, beberapa variabel sekaligus. Caranya gimana tadi? Misalkan cara yang pertama, kita langsung nih, cara pertama sama cara kedua langsung. 1 kali pengerjaan biasanya. Klik analyze, sudah. Lalu, klik descriptive statistik, sudah. Klik frequencies. Pindahkan variabel yang mau kita uji normalitas data. Apa tadi? Berat badan bayi ya. Berat badan bayi yang numerik ya, jangan yang kategorik ya. Yang masih bebek bayi biasa saja. Pindahkan. Sama yang apa? Sikap ya tadi ya, sikap pindahin ke kanan.
Sudah semua seperti ini? Kalau sudah, klik statistik. Klik mean, median, modus, skewness, kurtosis, minimum, maksimum, standar error, standar deviasi. Saran saya, setiap kali teman-teman mau melakukan analisis univariat, udah tahu ya bedanya antara univariat dengan bivariat kan? Udah di awal dulu saya jelasin, sama di matriks juga harusnya sudah. Itu saran saya selalu klik yang ini nih, mean, median, modus, skewness, kurtosis, minimum, maksimum, standar error, standar deviasi. Karena ini nanti suatu waktu akan teman-teman gunakan dalam analisa data teman-teman. Kalau sudah, klik continue. Sudah. Lalu klik chart. Klik histogram. Klik show normal curve. Klik continue. Jika sudah, klik OK. Maaf, tadi habis histogram apa ya, Bu? Show normal curve yang di bawahnya. Sudah? Terus continue ya, Bu? Yes. Terus klik OK sudah. Keluar ya outputnya ya. Tahan dulu. Itu cara pertama dan cara kedua. Yang dengan skewness, standar error, dan grafik. Tahan dulu. Berikutnya kita pakai cara yang kalau mau graph Smirnov. Cara yang pertama. Klik analyze. Sudah. Klik descriptive statistics. Sudah. Lalu klik explore. Belum? Udah, Bu. Sudah ya. Sebentar. Analyze, descriptive statistic, explore. Udah? Nah, masukkan variabel yang mau kita uji normalitas ke dalam dependent list. Apa tadi? Berat badan bayi. Kita klik, pindah ke kanan atas dependent list. Lalu sikap ya. Sikap kita klik, pindah ke kanan atas yang dependent list. Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Pastikan displaynya adalah bot. Lalu sudah itu klik plots. Klik plots. Sudah? Sudah, Bu. Lalu ada box plotnya, pastikan sudah terklik factor levels together. Deskriptifnya klik histogram. Stem and leaf-nya boleh dihilangkan. Klik histogram, lalu klik normality plot with test. Sudah? Klik continue. Udah belum? Kalau udah, klik OK. Udah? Udah ya? Tahan lagi. Sekarang cara yang terakhir. Klik analyze. Sudah? Klik non-parametric test. Sudah? Klik legacy dialogs. Klik yang one sample KS. 1 sample K strip S. Udah belum sampai sini? Nggak ada suaranya. Udah. Nah, udah ya. Pindahkan variabel yang mau kita uji normalitas. Apa tadi? Berat badan bayi. Klik. Pindah ke kanan. Sama apa tadi? Sama sikap ya? Klik. Pindah ke kanan. Sudah? Pastikan test distribution-nya sudah terchecklist normal. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Buka output-nya ya. Buka output SPSS-nya seperti ini. Scroll dulu sampai atas. Kita lihat dari yang cara pertama dan cara kedua. Sudah ya?
Seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, begitu kita mengolah data, pastikan dulu valid dan missing-nya atau valid dan exclude-nya. Missing harus angka 0. Valid harus jumlah respondennya. Tadi jumlah respondennya ada 50 dan missing-nya 0, berarti sudah oke datanya ya. Kalau teman-teman ada yang missing-nya selain angka 0, berarti nggak oke datanya dan harus diulang dari awal. Nggak bisa lanjut melakukan berbagai jenis uji. Harus dicek dulu di mana missing-nya, di mana salahnya. Ini missing-nya 0 berarti sudah oke. Nah, cara pertama tadi kita dengan menggunakan apa? Grafik histogram kurva normal. Geser ke bawah. Nah, seperti ini histogramnya, kurva normalnya. Kita lihat ini seperti apa nih? Loncengnya. Simetris. Nih, begitu pun juga dengan yang sikap nih, seperti lonceng. Loncengnya bantet cuman kalau yang sikap. Kalau dilihat dari grafik histogram kurva normalnya, maka bisa dikatakan bahwa datanya terdistribusi normal. Betul ya? Iya, Bu. Ya. Aduh. Ibu, bentar. Bu izin. Yes. Bu, kok di saya nggak ada itunya ya, Bu? Apa garis kurvanya gitu yang kayak tadi? Cuma grafiknya doang, Bu. Nah, coba kamu scroll ke atas. Scroll ke atas. Scroll paling atas. Udah ketemu tabel statistik seperti ini belum? Sudah. Udah, nih. Pelan-pelan scroll ke bawah. Muncul nggak? Enggak, Bu. Nggak ada garisnya. Nggak ada garisnya. Tadi diklik nggak? Yang normality with test. Iya. So, kalau nggak ada Pak, Bu. garisnya. Nggak tahu klik atau enggak. Nah, itu ya. Makanya nggak mungkin kalau nggak diklik itu nggak muncul. Gitu. Kalau diklik pasti muncul. Nah, nanti boleh coba lagi caranya ya. Ntar dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Yang lain muncul nggak garisnya? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oh, mungkin tadi Maulidia agak sempat bingung dikit gitu ya. Jadi begitu klik apa dia nggak klik. Ya, Bu. Jadi Ya. dia nggak Makasih, muncul. Bu. Oke, sami-sami. Nah, kalau kita lihat dari kurva normalnya, maka ini bell shape nih, ya. Baik yang berat badan baik ataupun yang sikap. Nah, ya, walaupun agak bantet nih yang sikap, tapi dia bell shape ya, simetris. Normal berarti. Kalau pakai cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, geser dulu ke atas lagi. Nah, sampai ke kotak statistik ini. Udah semua? Sudah, Bu. Kita pakai cara yang kedua, dengan cara matematika. Tadi apa? Perbandingan antara nilai skewness dibanding standar error gitu ya. Kalau hasilnya kurang dari sama dengan 2, maka distribusi datanya normal katanya. Tapi kalau skewness dibagi standar error yang hasilnya kurang dari 2, maka hasilnya tidak normal. Sekarang kita bagi. Untuk yang berat badan bayi, skewness-nya berapa nih? Minus sama tidak minus itu sama aja ya. Nanti cuman yang membedakan adalah arah dari data tersebut. Ini abaikan saja minusnya. Skewness-nya berapa? 0,018. 0,018 dibagi standar error-nya. Standar error of skewness berapa? 0,337, ya kan? 0,018 dibagi 0,337. Berapa hasilnya? Hitung dong pakai kalkulator yang di HP canggihnya. Berapa hasilnya? (0,018) dibagi 0,337. Berapa hasilnya, guys? 0,053, Bu. Good, 0,053. Berarti dia lebih besar atau lebih kecil dari 2, Johan? Lebih kecil, Bu. Good, lebih kecil dari 2. Tadi secara teori kalau dia lebih kecil dari 2 berarti artinya normal apa tidak normal distribusi datanya? Normal, Bu. Normal. Iya, Bu. Berarti berat badan bayi untuk yang cara pertama sama cara kedua sama nih hasilnya normal dua-duanya ya. Sekarang yang sikap. Sikap berapa nilai skewness-nya? 0,331. 0,331. Dibagi skewness-nya berapa? Dibagi standar error-nya berapa yang sikap? Standar error-nya 0,337.
0,331 dibagi 0,337 berapa hasilnya? 0,9 Bu. 0,98. Good. Berarti lebih besar atau lebih kecil dari 2? Kecil. Lebih kecil. Berarti distribusi datanya Normal. normal. Berarti cara pertama sama cara kedua sama nih hasilnya ya. Normal. Ya enggak? Ya, oke. Sekarang cara ketiga, scroll dulu yang paling bawah datanya. Yang NPAR test. Yang paling bawah, scroll dulu paling bawah, NPAR test, one sample growth test. Sudah? Lihat di bawah nih hasilnya, conclusion-nya. Test distribution is normal katanya. Gitu kan ya? Lalu lihat yang tes statistiknya atau yang Z-nya. Ini kalau ada yang di sini ada Z-nya, nggak apa-apa, silahkan. Berapa? Berat badan bayi berapa nih angka tes statistiknya? 0,114, ya kan? Dia lebih kecil dari 1,97 apa di atas 1,97? Di bawah 1,97 kan? Bawah Bu. Ya, sedangkan tadi secara teori, jika hasil tes Z-nya adalah dia di bawah 1,97 atau lebih kecil dari 1,97, maka distribusi datanya normal. Berarti normal kan? Karena ini 0,114, normal berarti ya. Lalu untuk yang sikap, 0,213, sama nih. Berarti dia di bawah 1,97 kan? Berarti dia distribusi datanya normal. Berarti cara pertama, cara kedua, cara yang pakai one sample QS, it's a normal semua. Gitu ya. Nah, geser ke atas dikit. Sampai nanti ketemu. Nah, test of normality. Yang ada Kolmogorov, Smirnov, sama Shapiro-Wilk. Sudah? Udah, Bu. Ya. Lihat yang mana tadi. Kalau misalkan distribusi lagi, sampelnya sedikit, maka katanya pakai Shapiro-Wilk gitu ya. Tapi kalau kalau jumlah sampelnya itu banyak, pakai Kolmogorov, Smirnov. Karena ini cuma 50 datanya, maka pakai Shapiro-Wilk. Lihat berapa nilai signifikansinya nih. Berat badan bayi signifikansinya berapa? 0,043. Good, 0,043. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil Bu. Lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil, distribusinya normal apa tidak normal tadi kalau di teori? Tidak normal, ya kan? Kalau di teori kan, jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka distribusi datanya tidak normal. Lihat lagi yang sikap. Yang sikap berapa nih signifikansinya? 0,000 malah ya. Ini jauh lebih kecil dari 0,05. Berarti distribusi datanya apa? Tidak normal kan? Tidak normal. Tadi yang 3 cara, tiga-tiganya normal. Kenapa ini yang satu kok malah nggak normal sendiri? Gitu kan ya pertanyaannya? Ya. Yang tadi pakai cara grafik, histogram normal, atau kurva histogram, kurva normal, hasilnya distribusi datanya normal. Pakai cara yang kedua, skewness dibanding standard error, dua-duanya hasilnya normal. Cara yang ketiga, pakai yang one sample QS, normal dua-duanya. Sedangkan cara yang keempat, pakai Kolmogorov, Smirnov, atau pakai Shapiro-Wilk, yang dari explore, hasilnya nggak normal sendiri. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya yang namanya Kolmogorov, Smirnov itu atau Shapiro-Wilk itu dia sangat mudah dipengaruhi oleh banyak besar kecilnya sampel. Gitu sehingga pada beberapa buku statistik ini tidak disarankan untuk digunakan. Gitu. Tapi kenyataannya di lapangan banyak mahasiswa yang menggunakan. Karena apa? Karena lebih mudah. Apalagi kalau yang, saya pengennya nanti ujinya statistiknya
non parametrik, statistiknya non parametrik aja, yang lebih mudah, karena Wilcoxon sama Mann-Whitney mudah, nggak puyeng kayak yang UJT. Kalau UJT itu ntar harus lihat yang Levin testnya dulu, harus lihat yang equal apa not equal gitu ya. Nanti teman-teman di beberapa minggu lagi akan belajar itu. Saya pakai yang ini aja deh biar hasilnya nggak normal gitu. Nggak salah juga sih sebenarnya. Cuman kalau saya balik lagi, ketika kita ada opsi pilihan yang memang sudah pasti secara benar kematematikaannya dan secara hitung-hitungannya sudah pasti, kenapa tidak? Why not kita pakai yang cara yang nomor 2 tadi, itu pakai yang skewness dibagi standar errornya, dan itu sebenarnya juga yang disarankan untuk digunakan. Karena tadi pasti kan kalau matematika kan pasti kan 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan 1 tambah 1 karena lo temen deh jadi 3, enggak kan. Atau kayak tadi yang grafik kurva normal tadi, ini kayaknya bell shape deh, tapi kata temennya, ih dasar lu aja pakai kacamata, mata lu jereng gitu kan, ini miring tahu. Nah itu kan akhirnya kan subjektif kan, untuk yang normal, untuk yang pakai histogram kurva normal kan. Sedangkan untuk yang tadi pakai yang Kolmogorov, yang Shapiro-Wilk, itu juga kan tadi katanya secara teoritis dipengaruhi oleh besarnya jumlah sampel, dan terbukti kan. Tadi kita 3 tes hasilnya normal semua, tapi dia yang hasilnya nggak normal sendiri. Gitu. Jadi kalau saya sebagai researcher dan juga sebagai dosen pembimbing, saya akan menyarankan untuk pakai yang pasti aja. Dari mana? Kita di skewness dibagi standar error. Itu udah jelas-jelas pasti. Oke. Selesai. Cepet kan? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ya masih mudah ya, nanti pokoknya mudah lah ya, statistik pun mudah. Kalau teman-teman ngikutin step by step-nya itu mudah. Dan nanti pun juga pada saat ujian skripsi gitu ya, pada sidang skripsi, teman-teman nggak akan ditanya, coba Johan, gimana cara uji normalitasnya? Klik apa? Nggak akan ditanya seperti itu. Yang akan ditanya adalah interpretasinya, hasilnya. Berarti kalau hasilnya seperti ini, maksudnya apa nih Johan? Normal apa nggak normal? Terus kalau nggak normal, Johan pakai apa? Udah cocok belum nih sama yang Johan lakuin? Ada apa namanya jenis uji pilihan, jenis ujinya? Atau kalau misalkan nanti nih beberapa minggu lagi kita akan belajar statistik parametrik sama non parametrik. Nanti ditanya nih, Maulidia, coba lihat dari hasil ujinya, berapa p-value-nya? Artinya apa? Berhubungan tidak berhubungan, signifikan apa tidak? Gitu. Ada pengaruh apa tidak tuh artinya? Nggak akan ditanya, coba Maulidia gimana caranya? Apa yang harus diklik? Step-stepnya gimana langkah-langkahnya? Nggak akan ditanya seperti itu. Gitu ya. Yang penting, tapi kan balik lagi, ini untuk kepentingan teman-teman. Nantinya ketika teman-teman sedang menyusun skripsi, teman-teman nggak usah bayar orang untuk ngolah datanya. Gitu ya. Jadi data sendiri aja, mudah dan gampang, dan teman-teman nanti bisa lebih paham gitu ketika ditanya interpretasi hasilnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanya lagi sampai sini? Udah kan ya? Ada di sini anak bimbingan saya? Ya, gitu seperti itu ya. Jadi mudah ya. Ada di sini yang dospemnya saya udah dibagi dosen pembimbing kan ya? Iya. Sudah, Bu. Ya, nanti pokoknya mudah lah ya untuk statistik ya. Jangan dipersulit ya. Udah. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi? Sudah? Sudah cukup? Absen ya, absen. Sorry. Absen. Sebentar. Ini dia. Saya taruh di kolom chat ya. Silakan teman-teman bisa absen. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Mudah ya? Udah. Pokoknya gampang lah ya. Nanti di akhir saya kirimin kapan ya nanti? Entah di akhir, entah besok atau minggu depan atau minggu berikutnya lagi. Saya kirimin itu ya,
modulnya punyanya Pak Sutanto, nanti teman-teman di situ jelas ya, klik apanya, langkah-langkahnya seperti apa, cara penulisan tabelnya bagaimana, cara bacanya seperti apa, nanti teman-teman bisa pelajari di situ. Oke, jangan lupa absen ya. Udah? Ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada? Jangan lupa absen ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk absen, nanti 9.35 langsung saya tarik datanya untuk saya setorkan ke SPA ya. Jadi jangan lupa nih, Pak Indri, ini teman-temannya nih yang kameranya nonaktif, takutnya ditinggal Zoom-nya, jadi nggak absen. Nanti giliran udah dikasih ke SPA baru deh, Bu, saya terlambat ngisi absennya, atau ketika nanti sudah mau UAS, Bu, kok kehadiran saya kurang, padahal saya hadir mulu di Zoom. Pertanyaannya kan, lo absen nggak? Kan gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah, absennya bener nggak? Jangan-jangan absennya begitu saya udah setor ke SPA, dia baru ngisi absen, gitu kan. Gitu ya. Oke, jangan lupa absen ya. Nanti 9.35 saya langsung tarik datanya ya. Di saya sekarang 9.31. Oke, ada lagi yang mau